Tapi masya Allahnya banget, Allah kasih kesembuhan gitu, tiba-tiba sembuh tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus operasi, tanpa rasa sakit sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan selalu berbahagia ya. Dan juga semoga tetap dilancarkan nih kegiatan dan aktivitasnya. Nah, sesuai dengan judul video ini, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast, yaitu podcast Jurnal Keajaiban. Nah, tema dari podcast ini adalah keistimewaan dari Al-Quran. Nah, mungkin sebelum kita masuk itu lebih dalam ya, atau mendengarkan narasumber kita kenalan dulu nih, karena sesuai kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Izin memperkenalkan diri, aku Muhammad Idris Namdan, merupakan KMBK dari Angkatan 2021. Nah, bersama kita sudah ada nih narasumber yang sudah siap sepertinya ya menyampaikan segala bentuk pengalamannya. Nah, mungkin boleh Teh memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ana Aristri Muslimah, KMBK tahun 2022. Nah, mungkin Teteh sedang apa sih kesibukannya hari-hari belakangan ini? Untuk sekarang sih mungkin kesibukannya cuma kuliah sama organisasi aja sih. Kuliah dan organisasi ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang penasaran nih dengan Teteh, boleh lanjut ke angkatan 22 ya Teh. Ke angkatan 22 ya teman-teman. Nah, mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke apa ya, sharing aja sih teman, sesuai ya Teh teman ini mah. Kita sharing aja tentang pengalaman Teteh gitu terkait dengan keistimewaan Al-Quran. Boleh Teh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau sedikit sharing pengalaman di hidup aku yang berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran gitu. Untuk pengalaman ini lebih ke Al-Quran itu sebagai obat gitu. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, singkat cerita ya, jadi waktu itu aku pernah sakit. Pada waktu aku masih SMA, itu aku ada sakit benjolan di, mohon maaf, itu daerah kewanitaan. Nah, karena waktu itu aku malu gitu buat berobat ke dokter, meskipun orang tua aku udah bujuk-bujuk kayak ayo ke dokter aja, nggak apa-apa, nggak akan diapa-apain gitu. Tapi namanya perempuan ya pasti akan merasa malu gitu dan enggan lah buat diperiksa oleh dokter daerah kewanitaannya gitu. Akhirnya usaha yang aku lakuin mungkin cuman dikompres dan air hangat kayak terus berulang-ulang setiap hari, tapi ternyata pengobatan tersebut tidak membuahkan hasil gitu, benjolannya tidak kunjung mengecil, mengempes gitu. Akhirnya sampai aku kayak ya udahlah biarin aja ada benjolan gitu. Nah terus waktu itu kebetulan mendekati bulan Ramadan, udah masuk bulan Ramadan gitu. Dan emang karena dulu aku pesantren juga, jadi emang suatu kebiasaan lah kalau bulan Ramadan itu kita tadarusan gitu. Nah tapi entah kenapa di tahun itu, di Ramadan kali itu, aku tuh bener-bener semangat banget yang namanya tuh menghafal Al-Quran gitu. Sampai aku tuh menargetkan sama diri aku sendiri dalam waktu 1 bulan setidaknya aku tuh udah harus hafal 2 juz gitu minimalnya. Sampai aku tuh bener-bener tadarusan iya, ngaji hafalan juga iya, bener-bener setiap hari ngaji. Terus nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba aku tuh suka banget ngaji, suka banget ngehafal gitu. Tapi waktu itu aku tuh nggak mikir yang ya Allah aku ngelakuin ini buat kesembuhan aku gitu, enggak, ya emang mau aja gitu, tiba-tiba suka aja gitu aku ngafal Al-Quran tanpa ada niatan untuk kesembuhan gitu. Terus setelah beberapa hari Ramadan, mungkin ada setengah bulan Ramadan, tiba-tiba sore atau malam hari gitu
pas aku ke toilet tiba-tiba benjolannya itu sembuh sembuh dan isinya itu keluar sendiri dan itu gak ada rasa sakit sama sekali, padahal sebelumnya pas ada benjolan itu rasanya sakit banget sampai cukup mengganggu aktivitas gitu kan, tapi pas waktu itu tiba-tiba sembuh aja, kayak gak ada rasa sakit sedikit pun gak ada, bener-bener aku pulang langsung sembuh gitu. Di situ aku kayak kaget gak tahu mau bilang apa gitu, soalnya kan udah dikompres iya dan itu nggak sembuh-sembuh gitu, sampai aku mikir apa ya harus dioperasi atau gimana gitu. Tapi masya Allahnya banget, Allah kasih kesembuhan gitu, tiba-tiba sembuh tanpa harus mengeluarkan uang, tanpa harus operasi, tanpa rasa sakit sama sekali. Aku mikirnya ya kayak Allah kasih kesembuhan tuh karena lewat Al-Quran gitu. Meskipun aku niatnya bukan minta kesembuhan, tapi mungkin Allah kasih kesembuhan lewat karena aku membaca Al-Quran terus itu, bener-bener membaca Al-Quran setiap hari lah gitu, dengan niat yang bener-bener pengen pahala dari Allah gitu, bukan dengan niatan lain gitu. Sampai sekarang pun kalau diingat masih suka terharu gitu, karena ya gimana ya, benjolan yang kayaknya nggak mungkin kempes sendiri gitu, tiba-tiba kempes sendiri tanpa rasa sakit sedikit pun, itu menurut aku kayak ya Allah masya Allah banget, sampai aku mikir ya Allah aku masih banyak dosa tapi Allah tuh kasih aku kesembuhan dengan semudah itu hanya karena aku baca Al-Quran doang, karena aku menghafal Al-Quran doang. Bagi aku tuh itu sangat apa ya, juga menjadi teguran tersendiri gitu, karena mungkin selama ini aku kurang baca Al-Quran, mungkin masih kurang mengamalkan Al-Quran gitu. Jadi kayak Allah coba tegur aku lewat kasih kesembuhan karena aku baca Al-Quran gitu. Itu menurut aku luar biasa banget sih, pengalaman yang masih aku ingat banget sampai sekarang, dan yang bersyukur banget sih sampai sekarang tuh karena itu aku kayak wah ini aku harus sering-sering ngaji nih, aku harus sering-sering baca Al-Quran karena ya udah dikasih kesembuhan sama Allah gitu ya kan, harus bersyukur gitu. Dan gitu sih. Ya, tentu mungkin itu ya salah satu pengalaman dari Teh Ana gitu yang sangat inspiratif juga ya teman-teman. Nah jadi mungkin aku juga pernah mendengar gitu kalau Al-Quran itu punya sifat asyifa ya, sebagai penyembuh. Nah mungkin fisik juga salah satunya, tapi lebih ditekankan juga pada hati gitu ya, karena kan setiap membaca Al-Quran itu kenapa hati kita selalu tenang gitu ya, dan juga ya lebih menenangkan diri gitu, dan juga kita dapat rileks. Nah mungkin itu juga yang aku lakukan, juga pernah aku kayak sebelum memilih jurusan itu aku kayak lagi rajin-rajinnya lah gitu ya. Dan mungkin ya emang salah sebenarnya harus setiap hari. Waktu itu aku berdoa pada Allah dan nangis gitu pas sholat tuh, semoga diberi petunjuk, dan akhirnya mungkin itu salah satu juga dari keistimewaan dan qadarullah, alhamdulillah gitu, dari aku masuk ke jurusan BK ini gitu. Nah itu mungkin teman-teman. Nah jadi mungkin aku ya. Kebetulan waktu itu aku juga ada pengalaman yang sama kayak Kang Idan, waktu masuk mulai kuliah, mulai pendaftaran kuliah gitu SBMPTN. Nah itu karena waktu itu aku ngerasa ya kayak wah kayaknya aku masih kurang nih kemampuannya buat bisa tembus PTN, karena ngelihat orang-orang pasti yang sekolah negeri itu pasti lebih pinter lah ngerasanya, aku yang dari pondok ya insecure lah bahasanya gitu. Dan teman-teman aku juga ada yang dan temenku tuh ada yang lebih pintar dari aku gitu, jadi kayak kayaknya dia deh yang bakal keterima gitu. Tapi karena aku sadar gitu kemampuan akademiknya mungkin kurang, jadi kayak ya udah deh coba cara lain, yaitu lewat cara agama gitu, secara spiritual gitu. Nah itu aku coba setiap hari aku tuh membaca satu surat yang sama setiap hari gitu, bener-bener aku baca setiap hari dengan harapan ya Allah keterima, ya Allah keterima SBMPTN, keterima PTN gitu, terima di kampus yang aku mau gitu. Itu bener-bener aku ngamalin surat tersebut, aku baca terus setiap hari gitu. Karena aku belajar juga ya dari pondok aja gitu, dari sekolah yang mungkin sebenarnya mah kalau dilihat secara manusiawi mah kurang gitu kemampuannya, tapi
entah kenapa waktu aku SBM tuh aku ngerasa setenang itu gitu. Aku ngerjain yang menurut kata hati aku, ya inilah jawabannya gitu. Ya, Dan kayak ya udahlah, tawakal sama Allah aja. Yang penting aku udah berusaha melakukan hal-hal yang insya Allah ngebantu aku buat masuk kuliah. Ya hasilnya mah terserah Allah deh gimana baiknya gitu. Dan ternyata waktu pengumuman aku justru lolos, alhamdulillahnya gitu ya, keterima SBMPTN, keterima beasiswa juga. Itu gak jangka sih, padahal ada teman aku yang menurut aku dia tuh lebih pinter jauh dari aku gitu, tapi dia justru nggak keterima SBMPTN gitu. Kayak oh insya Allah kayaknya ini mungkin Allah kasih rezeki lah buat kita karena kita udah usaha lewat Al-Quran ini gitu, karena bener-bener ngebantu banget sih buat kita tenang, karena kita tuh udah pasrah tawakal sama Allah gitu, kayak ya Allah ini usaha aku untuk masuk kampus mungkin emang cuma segini, sisanya aku pasrahin sama Allah lewat doa-doa aku gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya Allah kasih rezeki buat bisa keterima di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan bimbingan dan konseling. Itu masya Allah banget sih, kayak aku jauh-jauh dari Lampung nggak terpikirkan bisa kuliah di Bandung, dapat beasiswa di universitas yang bagus banget juga. Itu suatu apa ya, rezeki banget sih di hidup aku gitu, suatu yang buat aku semakin kamu harus semakin bersyukur sama Allah gitu, kamu harus semakin banyak ngaji karena ya Allah udah kasih banyak rezeki buat kita, kasih yang kita mau, padahal tinggal kita ibadah aja sama Allah gitu. Padahal waktu itu aku cuman baca Al-Quran, cuman gitu doang gitu, tapi Allah tuh kasih balasan tuh yang lebih luar biasa gitu, yang nikmatnya tuh yang bener-bener Masya Allah lah gitu. Jadi itu buat peringatan buat diri aku juga, teguran buat diri aku juga untuk semakin semakin banyak baca Al-Quran aja sih. ya. Gitu. Masya Allah sekali ya teman-teman. Eh, Sangat penuh dengan insight baru gitu. Nah mungkin setiap segala sesuatu yang terjadi kepada kita tuh pastinya ada hikmah tersendiri ya Teh. Dan juga aku jadi ingat salah satu hadis, eh, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Jadi mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin yang sedang ada kesulitan dan kesusahan mungkin boleh mengamalkan gitu dengan kayak tidak harus urusan dunia saja gitu yang diurus-urus gitu, dan akhirat juga kita harus mengingat dengan cara dengan cara kita selalu baca Al-Quran salah satunya ya, dan mungkin bersedekah, infak, dan bisa mungkin amal-amalan yang sunnah juga dilakukan ya teman-teman. Nah mungkin boleh nih Teh Ana untuk menyampaikan pesannya ini kepada teman-teman penonton. Silakan. Pesan aku buat semua yang nonton juga buat diri aku sendiri, tolong semakin perbanyak baca Al-Quran gitu, karena gak rugi kok baca Al-Quran sebentar. Justru dengan kita baca Al-Quran sebentar aja lo udah kasih balasan yang luar biasa banyaknya gitu. Masa kalian baca Quran 5 menit aja nggak mau gitu, cuma sebentar deh, nggak lama, masa kalian ngerasa sangat rugi gitu. Aku sih ya berbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran itu semua hal yang ada dalam Al-Quran itu insya Allah baik, udah pasti baik ya, nggak mungkin jelek gitu. Dan hal itu tuh nggak akan buat kalian rugi, dunia itu nggak akan kabur dari kalian. Kalau kalian rajin baca Al-Quran, mendekatkan diri sama Allah, dunia yang akan kejar kalian. Mantap, masalah sekali ya narasumber kita pada kali ini. Baik, terima kasih Teh Ana atas waktu dan kesempatannya ya. Iya, sama-sama. Oh ini itu ya masuknya ke dalam proker Hamaka ya? Oh iya betul Teh. Ini merupakan salah satu dari proker Hamaka yaitu Jurnal Keajaiban. Masya Allah banget ya, Hamaka prokernya menebarkan kebaikan gitu buat orang-orang. Emang di Hamaka ada proker apa aja Kang? Oh di Hamaka itu kita ada beberapa proker juga ya Teh selain dari Jurnal Keajaiban. Yang pertama itu mungkin kita bahas yang peringatan Hari Agung ya, kayak seperti yang pertama itu ada kayak berkabar kurban,
Lalu juga ada Buris, yaitu buletin. Nanti kita membuat sebuah artikel gitu mengenai suatu materi tentang keislaman. Dan juga ada yang sekarang lagi mungkin sedang berjalan, yaitu spiritual journey ya teman-teman. Nah itu spiritual journey itu broker aku juga gitu ya. Yang mana di sana itu kita membimbing para maru, mungkin bahasa tepatnya lebih ke mentoring, melakukan mentoring kepada maru-maru tentang spiritualitas mereka. Nah, lalu mungkin ada juga kajian Quran nih Teh. Nah, kajian Quran ini kita mengundang guest atau tamu, dan biasanya sih dosen ya. Dosen yang kemarin juga kita mengundang Kaprodi langsung ya, alhamdulillah, dan bersedia beliau yaitu Prof Jun membahas tentang sama sih sebenarnya peringatan kemarin tuh Maulid Nabi Teh. Ya, jadi kita membahas tentang berbagai keutamaan di Maulid Nabi itu. Nah, lalu mungkin ada juga infak KMBK ya. Nah, di infak KMBK itu kita sebenarnya biasa sih sebenarnya infak, dan kita menyalurkan dana tersebut ke sebuah mungkin ya ke panti asuhan, mau ke panti jompo, dan ya nanti juga kita kan saja bukan ke panti asuhan aja gitu, ke panti jompo juga. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman. Mungkin bagi yang penasaran bolehlah masuk Hamaka gitu ya. Ya, boleh teman-teman join Hamaka ya. Ini prokernya bagus-bagus banget, Ya, Masya Allah, keren-keren Insya Allah. banget. Insya Allah berkah karena baik semua. Ya, dan juga mungkin gak bakal nyesel lah ya. Di Cindy Hamaka ini mungkin kita nanti bakal membimbing kalian gitu, jadi jangan ragu, ayo masuk Hamaka. Jadi promosi ya tuh. Ya, betul-betul. Ya, mungkin karena mungkin udah cukup lah ya Teh. Kita cukupkan saja. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Ana. Mungkin dari aku pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.